Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kawan sekalian, kita lanjutkan kembali membaca kitab Wajah Syahrul Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Dan insyaAllah ini majelis terakhir kita yang akan kita lanjutkan pada kitab yang lain biidznillah di pertemuan berikutnya. Fadhal, halaman 28 Mas Fendi. Bismillahirrahmanirrahim. Walihada naqulu fursatan liman akramahullahu azza wa jalla wa manna alaihi bil muhafizati ala sholati wa taharrakat nafsuhu li ta'ati wal ibadati wa dhaqa halawataha fi syahri ramadhana an yumdiya ala dhalika an yamdiya ala dhalika fi hayatihi kulliha liyastafida min syahrihi al-karimi wa min mausimihi al-mubaraki liyuhaqqiqa bidzalika al-ma'na alladhi fil ayatil karimati kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay la'allakum tattaqunallaha azza wa jalla min khilali ma taqumuna bihi min ta'atin wa tu'addunahu min ibadati fi hadzal mausimil karim. Baik, silakan. Dan oleh karena yang demikian itu kami katakan fursatun kesempatan bagi orang yang Allah muliakannya dan menganugerahkan atasnya dengan menjaga atas sholat dan menggerakkan hatinya untuk taat dan beribadah dan merasakan manisnya di bulan Ramadan untuk menghabiskan atas yang demikian itu di dalam hidupnya semuanya untuk memperoleh dari bulan yang mulianya dan dari musimnya barokah dan untuk mencapai yang demikian itu makna yang terkandung pada ayat yang mulia diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala min khilali, dari periode apa yang kalian tegakkan bihi dengannya dari ketaatan dan menyampaikannya dari ibadah pada musim yang mulia ini. Baik. Ini masih terkait dengan yaitu poin yang ke-5, bulan Ramadan untuk meraih ketakwaan. Di sini Syekh mengatakan walihada naqul, oleh karenanya kami katakan fursatun merupakan kesempatan liman akramahullahu azza wajal, bagi orang yang Allah muliakan, wa manna alaihi, dan Allah anugerahkan atasnya
bil muhafazati 'ala shalah, untuk menjaga salatnya. Wa taharrakat nafsuhu lit ta'ati wal ibadah, dan tergerak jiwanya untuk taat dan ibadah. Wa dzaqa halawataha, dan merasakan manisnya ketaatan dan ibadah. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. An yamdiya ala dzalika fi hayatihi, atau bisa ayyumdiya ya. Nanti antum baca ayyumdiya ya, untuk melanjutkan yang demikian itu. Ala dzalika, kembali kepada al-muhafadzah ala shalah wa taharrakat nafsu li ta'ah. Atau ayam dia juga bisa untuk lanjut yang demikian itu. Naam. An yumdiya ala dzalika fi hayatihi, untuk melanjutkan memberlakukan yang demikian itu di kehidupannya kulliha, seluruhnya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja menjaga salat, menjaga ketaatan. Liyastafida min syahrihil karim, agar ia mengambil manfaat dari bulan yang mulia ini. Wa min mausimihil mubaraki, dan di musim yang barakah ini. Liyuhaqqiqa bidzalikal makna, untuk mewujudkan makna tersebut, yaitu makna taqwa alladzi fil ayatil karimah, yang ada di dalam ayat yang mulia. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ay la'allakum tattaqunallaha azza wa jal, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jal, min khilali ma taqumuna bihi, di sela-sela atau di periode apa yang kalian tegak dengannya, min ta'atin, berupa ketaatan, wa tu'addunahu, dan apa yang kalian tunaikan, min ibadatin, ya, dari ibadah, fi hadal mausimil karim, di musim yang mulia ini. Nah, jadi kesempatan di bulan Ramadan ini dengan menjaga salat dan menegakkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua untuk meraih derajat takwa. Baik, fadhal ngaji. Bismillah. Wala hadza fasyamu madrasatun tarbawiyatun azimatun mubarakatun yatakharraju fihal mu'minunal muttaquna wa yatazawwadu fihal mu'minuna bi'a'zami azadin yumdiya ma'hum fi hayatihim kulliha wa fi ayyamihim jami'iha ala anna hadhil madrasata syahri syami la yastafidu minha katsirun minan nasi id tamdi alaihim hadhil muddati syarifati, muddatu fa'il dari tamdi. Itamdi alaihim hadhil muddatu syarifatu wahum yata'ayashuna ma'ha ta'ayushat talibil balidi fi madrasatihi yatakharraju wala yastafidu bainamal mu'minul mujiddu mujiddul harisu yadkhulu hadhil madrasatal mubarakata fayakhudhu minha durusan tarbawiyatan imaniyatan ilmiyatan tamdi ma'ahu fi hayatihi kulliha. Cukup. Baik. Dan atas ini yang tadi dijelaskan di atas, maka puasa adalah madrasah untuk pendidikan yang agung dan berbarokah yang dapat menggerakkan di dalam, yang mana al-mu'minun yang bertakwa lurus di dalam. Naam.
dan berbekal dan orang-orang beriman di dalam bulan Ramadan tersebut berbekal dengan bekal yang agung yang melewatinya di dalam kehidupannya keseluruhannya dan di dalam beberapa hari keseluruhannya. Atas sesungguhnya madrasah yang ini adalah madrasah bulan puasa yang tidak mengambil manfaat darinya kebanyakan dari manusia ketika masa yang agung ini telah lewat atasnya, dan mereka hidup rukun bersamanya dengan hidup bersama seperti hidupnya murid yang bodoh di dalam madrasah yang mereka keluar tanpa mendapatkan manfaat. Dan adapun orang iman yang bersungguh-sungguh dan berkemauan keras, mereka masuk di dalam madrasah yang berbarokah ini, maka mereka mengambil darinya pelajaran-pelajaran dan pendidikan keimanan, ilmu-ilmu yang mana mereka melewati bersamanya di dalam seluruh kehidupannya. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, bulan Ramadan ini diibaratkan dengan madrasah, dan ini sering juga diungkapkan oleh para ulama yang lain. Wa ala hadza, atas hal ini, fasiyamu, maka puasa, madrasatun, adalah madrasah tarbawiyatun, pendidikan, azimatun, yang agung, mubarakatun, yang barakah, yatakharraju fiha al-mu'minun al-muttaqun, yang akan lulus di dalamnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi ibarat madrasah itu ada masuknya dan ada lulusnya, ada saat-saat belajarnya dan ada saat-saat kelulusannya. Saat belajar ya saat ada di bulan Ramadan, dan setelah keluar bulan Ramadan dianggap telah lulus darinya. Naam, wa yatazawwadu fiha al-mu'minuna, maka sepatutnya orang-orang yang beriman berbekal di dalamnya, di dalam madrasah tersebut, madrasah Syahrul Ramadan, bi'a'dhami zadin, dengan seagung-agungnya bekal, yamdi ma'ahum, yang berlalu bersama mereka, fi hayatihim kulliha, di kehidupan mereka seluruhnya. Ya, jadi setelah lulus, bekal ini akan senantiasa dipergunakan oleh orang-orang yang beriman, yang akan senantiasa melekat bersama mereka. Wa fi ayyamihim jami'an, bahkan di seluruh hari-hari mereka seluruhnya. Ala anna hadhil madrasata, bahwasanya sekolah ini, madrasah syahris siyam, yaitu madrasah bulan puasa, la yastafidu minha, tidak bisa mengambil faedah darinya, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Ala hadza, bisa kita maknai kalau dengan konteks seperti ini di sisi lain, ya pada kesempatan yang lain madrasah ini tidak bisa diambil faedah darinya oleh kebanyakan dari manusia. Nah, itamdi alaihim, ketika berlalu atas mereka, hadhil muddatus syarifatu, masa yang mulia ini, wahum yata'ayashuna ma'aha, dan mereka katsiru minan nas ini hidup bersamanya, bersama dengan madrasah ini, ta'ayusyat talibil balidi, seperti hidupnya orang atau murid yang bodoh, fi madrasatihi, di madrasahnya, yatakharraju, ia lulus keluar, wala yastafidu, dan tidak bisa mengambil faedah. Ya ini. Jadi orang yang masuk di bulan Ramadan tapi setelah keluar tidak bisa mengambil faedah apapun, ini seperti murid yang bodoh masuk ke dalam madrasah lalu lulus tidak tahu apa-apa. Nah, seperti itu. Ya. Adapun orang yang bertakwa, maka beliau contohkan di sini, bainamal mu'minul mujiddul harisu. Ya, adapun seorang yang mukmin, yang bersungguh-sungguh, yang semangat, yadkhulu hadhil madrasatal mubarakata, dia masuk di madrasah yang berbarakah ini,
fayakhudhu minha durusan, maka ia bisa mengambil darinya durusan, pelajaran-pelajaran tarbawiyatan, ya, pendidikan, imaniyatan, keimanan, ilmiyatan, ilmu, tamdi ma'ahu, yang akan berlalu bersamanya, fi hayatihi kulliha, di seluruh atau di kehidupannya keseluruhannya. Nah ini jadi beda antara murid bodoh dan murid cerdas. Ya, murid cerdas masuk sekolah, ambil pelajaran, mengambil ilmu, mengambil manfaat, lalu keluar menjadi orang yang cerdas, yang bisa membekali kehidupannya dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Adapun murid yang bodoh, maka dia masuk sekolah tapi keluar nggak dapat apa-apa. Nah seperti itulah perbedaan orang-orang yang masuk di madrasah bulan Ramadan. Nah terserah kita mau milih diibaratkan murid yang cerdas atau murid yang bodoh. Kalau kita masuk bulan Ramadan lalu kita tidak bisa mengambil yaitu kesempatan berharga ini untuk meraih derajat takwa, lalu kita keluar sama seperti keadaan kita sebelumnya atau bahkan lebih parah, maka berarti kita ini ibarat murid yang bodoh. Ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk meraih manfaat, ada kesempatan untuk melatih keimanan, tapi kita nggak bisa mendapatkannya. Keluar dari bulan Ramadan tidak dapat apa-apa. Nah ini, jadi ini kesempatan berharga tatkala kita menjumpai bulan Ramadan untuk menempa diri kita dengan ilmu, dengan iman, dan dengan tarbiyah. Taib. Betul Alex, selanjutnya. Wa adribu misalan min durusi Ramadana idhofatan ila ma marro min durusin. Man manubtuliya basyu manibtuliya, ya benar ya, manibtuliya bisyurbid dukhani watanawuli hadzal mudirri khabisil ladzi la faidata fihil albattata fi syahri ramadana tajiduhu na'am fi syahri ramadana min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi yamtani'u anhu tamaman wa yabta'idu anhu tamama al-ibti'adi ma'a annahu i'tada an yashraba minhu syai' kasira. Cukup? Taib. Wa adribu lahum, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan membawakan di antara pelajaran yang bisa diambil di bulan Ramadan. Wa adribu misalan, dan aku akan berikan contoh min durusi Ramadana, dari pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan, idhafatan, sebagai tambahan, ila ma marra, pada apa yang telah berlalu, telah berjalan, min durusin, dari durus-durus sebelumnya.
Ya, jadi sudah ada 5 durus ya yang kita pelajari, yang kita ambil. Ada yang masih ingat? Yang pertama al-farah, gembira. Yang kedua asyukru, bersyukur, bertaubat. Yang pertama al-farah, gembira. Yang kedua bertaubat. Kemudian yang ketiga menyempurnakan puasa. Kemudian yang keempat puasa karena iman dan ihtisab. Kemudian yang kelima puasa untuk meraih derajat takwa. Yang keenam, beliau menyebutkan di sini manubtuliya bisyurbid dukhan. Manibtuliya bisyurbid dukhan. Itu orang yang diuji, diberi cobaan atau diberi musibah, bala, bisyurbid dukhan, dengan merokok. Ya, syurbid dukhan, meminum, ad-dukhan, asap. Ya, merokok. Wa tanawuli hadzal mudhirri, dan mengkonsumsi hal yang memudaratkan ini, al-khabisi, yang menjijikkan. Alladzi la faidata fihi albattata, yang tidak ada faedahnya di dalamnya sama sekali. Tajiduhu, engkau jumpai, fi syahri ramadhana, di bulan Ramadan, min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari, yamtani'u, ia bisa menahan, anhu, darinya, tamaman, secara sempurna. Nah, ini perokok siapapun selama dia beriman dan dia berpuasa pasti akan bisa meninggalkan merokoknya di siang hari bulan Ramadan. Kita nggak berbicara orang-orang fasik ya, kita nggak berbicara orang yang tidak puasa. Karena orang yang tidak puasa jangankan rokok, makan, minum saja masih lanjut. Yang kita bicarakan adalah orang yang berpuasa, di sisi lain dia pecandu rokok. Ya, seberat-beratnya ia candu terhadap rokok, tatkala ia puasa, ia akan bisa meninggalkan rokoknya sepanjang hari. Ya, di bulan Ramadan. Wa yabta'idu anhu, dan dia bisa menjauhi dari rokok tersebut, tamamal ibtiadi, dengan sejauh-jauhnya dengan sesempurnanya di dalam menjauhkannya. Ma'annahu, padahal atau bersama dengan itu, ia telah terbiasa, an yashraba, untuk menghirup darinya, minhu, dari rokok tersebut, asyai'al katsira, sesuatu yang banyak. Ya, jadi orang yang sudah benar-benar pecandu rokok, yang tiap hari merokok itu sudah menghabiskan banyak sekali, tapi kalau bulan puasa dan waktunya puasa, dia pasti bisa meninggalkannya. Ya, dari pagi sampai siang dia tidak akan merokok. Nah, seperti itu. Lanjut, Fadhal Prince. Lakinnahu yamtani'u anhu fi nahari Ramadhana, fahiya fil haqiqati fursatun lahu liyamtani'a anhu tamamal imtina'i. Mukasirun mimman yata'ata ad-dukhana idza nusiha ya'tadiru an dzalika bi annahu la yastati'u tarkahu. Alaysa huwa qad tarakahu tilata ayyami hadha syahri al-'azimi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Fahadha darsun lahu yufiduhu fa'idatan 'azimatan ala wa hiya anna fi istita'atihi wa wus'ihi an yatruka hadha tukhana abadan wa alla yata'atahu mutlaqan. Sedikit lagi. Kama ta'jabu min ba'li nasi wayatal ajabi indama yafturuna ala tukhan yasumu anil mubahati
ta'atan lillah fa idza adzana al-muadzinu bi adzanil maghribi wa fi dzalika idzanun bil iftari yuftiru ala ma'siyatillahi fa ba'duhum yusalli al-maghriba wa yudhika bi raihati dukhani. Baik, silakan. Lakinnahu, na'am. Akan tetapi ia mencegah hal itu di waktu siangnya Ramadan. Maka ia di dalam ini pada hakikatnya ia pada hakikatnya adalah kesempatan baginya untuk mencegah hal tersebut secara pencegahan yang sempurna. Dan kebanyakan dari orang yang berkonsumsi asap, apabila kita menasihati, apabila dinasihati, ia mencari alasan atas yang demikian itu, dikarenakan bi'annahu la yastati, dikarenakan ia tidak mampu untuk meninggalkannya. Bukankah ia telah meninggalkannya di dalam sepanjang hari-hari di dalam hari-hari bulan yang agung ini, dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka ini adalah pelajaran baginya yang memberikannya manfaat yang besar. Maka ketahuilah ia adalah wahyan nafis, bahwasanya ia adalah ketaatan fistita'atihi, bahwasanya di dalam kemampuannya, bahwasanya ia di dalam kemampuannya, wa wus'ihi, dan kelapangannya untuk meninggalkan merokok ini selamanya. Dan ketahuilah dan untuk tidak mengkonsumsinya secara mutlak. Sebagaimana engkau takjub sebagian manusia dengan ketakjuban yang luar biasa di tatkala mereka berbuka dengan rokok. Ia berpuasa dari hal-hal yang mubah untuk taat kepada Allah. Maka apabila seorang muadzin azan dengan azan maghrib, dan di dalam itu idzanun bil iftari, izin untuk, dan di dalam demikian itu ada izin untuk berbuka. Ia berbuka atas pada kemaksiatan kepada Allah. Dan maka sebagian mereka sholat maghrib wa yu'dzika, dan mengganggumu dengan bau asap. Dengan bau asap. Lakinnahu, kemudian kata Syekh Abdul Razak, lakinnahu, akan tetapi ia, ini melanjutkan apa? Ma'annahu, bersamaan dengan itu ia biasa merokok dengan konsumsi yang banyak. Jadi orang yang sudah terbiasa merokok, yang sudah menjadi pecandu rokok dengan konsumsi yang banyak, lakinnahu, akan tetapi ia yamtani'u, akan menahan dirinya anhu, dari rokok tersebut, fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, mampu dia. Fahya fil haqiqati, maka ini pada hakikatnya fursatun lahu, adalah kesempatan baginya, liyamtani'a anhu, untuk ia menahan diri, tamamal imtina'i, darinya, dari rokok tersebut, dengan sesempurnanya menahan diri. Nah ini, jadi kalau kita cermati, bisa ternyata meninggalkan rokok dalam waktu yang panjang, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka sebenarnya ini kesempatan untuk meninggalkan rokok selama-lamanya. Nah, wa katsirun, dan kebanyakan mimman, dari orang-orang yata'ata yatanawalu, tapi dengan makna yang buruk. Kebanyakan orang yang mengkonsumsi, yaitu ad-dukhana, kalau makan yatanawalu, tapi kalau dukhan, kalau khamr itu pakai yata'ata. Makanya ada yang mengartikan ta'ata itu berbuat
nekat berbuat kerusakan ya. Makanya kalau kita bandingkan dengan rokok ya mengkonsumsi ya. Makanya kalau yang buruk-buruk itu pakai yata'ata, tapi kalau yang baik pakai yatanawalu. Wa katsirun mimman yata'ata dukhana yarhamukallah. Dan kebanyakan dari orang yang mengkonsumsi asap alias merokok, idza nusiha, apabila ia dinasihati, ya'tadhiru, ia meminta uzur atau dia beralasan andzalik, atas hal itu, bi annahu, bahwasanya ia la yastati'u tarkahu, tidak mampu meninggalkannya ya, sudah enggak bisa meninggalkan rokok. Alaysa huwa qad tarakahu tilata ayyami hadzal syahril azimi, bukankah ia bisa, sungguh telah bisa meninggalkannya sepanjang hari-harinya di bulan yang agung ini, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah ini apa alasannya ketika disampaikan hal itu? Loh, bukannya kamu bisa meninggalkan rokok selama puasa? Kira-kira apa jawabannya? Nah ini fahada darsun, maka ini adalah pelajaran lahu baginya, yufiduhu faidatan azimatan, yang memberikan padanya faedah yang agung. Ala wahiyya, ketahuilah, yaitu anna fi istita'atihi, bahwasanya di dalam kemampuannya, wa wus'ihi, dan kelapangannya, an yatruka hadzal dukhana, untuk meninggalkan rokok ini abadan, selamanya. Wa alla yata'atahu mutlaqan, dan dia tidak mengkonsumsinya secara mutlak. Ini cukuplah bagi orang yang berakal kalau bisa meninggalkan rokok di siang hari bulan Ramadan, harusnya bisa meninggalkan rokok selama-lamanya. Kama ta'jabu, sebagaimana engkau heran, min ba'din nas, di sebagian manusia, ghayatal ajabi, dengan sebenar-benarnya keheranan, indama yuftiruna, ketika mereka berbuka alad dukhan, dengan rokok. Jadi di sini belum melanjutkan lagi pembahasan tentang rokok ini sampai akhir pembahasan ke-6 ini. Karena yang terakhir nanti baca Quran ya. Sebagaimana engkau heran dengan sebagian manusia dengan keheranan yang luar biasa tatkala mereka berbuka dengan rokok. Yasumu 'anil mubahati ta'atan lillah. Dia puasa dari hal-hal yang mubah karena taat kepada Allah. Puasa dari apa? Makan, minum. Padahal ini apa? Mubah. Tapi karena taat kepada Allah, dia mau meninggalkannya. Meninggalkan yang mubah demi ketaatan kepada Allah. Namun faida adzan al-muadzinu, ketika muadzin mengumandangkan azan, bi adzanil maghrib, dengan azan maghribnya, fi dzalika idzanun bil iftar, dan itu adalah tanda diizinkan untuk berbuka, yuftiru ala maksiatillah, ia malah berbuka dengan kemaksiatan kepada Allah ya. Jadi berpuasanya dari hal-hal yang mubah karena taat kepada Allah, tapi berbukanya dengan hal yang haram dalam rangka maksiat kepada Allah. Nah ini jadi sungguh luar biasa, dia menahan diri dari hal-hal yang mubah dalam rangka ketaatan, tapi ketika sudah diperbolehkan hal-hal yang mubah tadi, dia justru malah meninggalkannya. Ya bukan meninggalkannya ya, tapi tidak lepas dari rokok. Karena saya yakin ya pasti saja mereka akan makan dan minum, tapi rokoknya nggak pernah ketinggalan ya. Atau kalau mungkin ada yang parah lagi, buka dengan rokok, jadi memulai dengan rokok. Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi ada langsung. Nah gini, baru kurma, baru anu. Nah ini kalau memang ada seperti itu ya, ini yang disampaikan. Jadi puasa dari hal yang mubah, bukannya dengan maksiat. Wal iyadzubillah. Fa ba'duhum, maka sebagian mereka yusallil maghriba, salat maghrib, wa yu'zika, dan mengganggumu, bi raihatid dukhan, dengan aroma asap rokok. Nah ini jelas ini, kalau orang bukannya ada rokoknya, pasti kalau sholat maghrib membawa asap bau asap rokok. Taib, fadal jaga. Hatta idza inna ba'dahum
yatamada fi ghayyi wa yat wa yat yat yatfa'i wa yutfi'u wa yudfi'u sijaratahu 'inda babil masjidi fayakhruju min baitihi wa huwa yashrubu dukhana ila an yusalla yasila ila an yasila babal masjidi thumma yadkhulul masjid thumma yadkhulul masjida thumma yadkhulul masjida bi raihatihi al-karihati fayu'dhi al-musallina wa yu'dhil malaikata fi makanil ibadati wa ta'ati fata'jabu min misli hadha asy-syakhsi an-nahara kullahu sha'imun la ya'kulu wa la yashrabu ta'atan lillahi wa ma an yu'adhdhina al-mu'adhdhinu illa wa yubadiru ila hadhil ma'siyati wa syurbud dukhani maksiyatun wa dhanbun wa ithmun wa haramun. Lanjut. Wa yu'aqabu ala syurbihi idza syaribahu wa yuhasibuhu Allahu tabaraka wa ta'ala ala dzalika wa adillatu tahrimihi katsiratun jiddan bi basatoha al ulama. Taib, makan. Mana tadi? Hatta inna ba'dahum, bahkan sampai sesungguhnya sebagian dari mereka yatamada terus menerus di dalam niat apa kesesatan di dalam kesesatannya wa yutfi'u dan yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yutfi'u nurallahi memadamkan dan memadamkan sijarah apa? Sigaret. Rokok. Sigaret. Iya. Nah, iya sigaret. Di sisi pintu masjid, Maka ia keluar dari rumahnya dan ia merokok sampai ia sholat sampai ia sampai di pintu masjid, kemudian ia masuk ke dalam masjid dengan bau yang tidak mengenakkan dan mengganggu orang-orang yang sholat dan mengganggu para malaikat di tempat ibadah yang dan ketaatan. Maka engkau heran di dalam misal yang orang yang semisal ini. Di siang hari seluruhnya ia berpuasa dan tidak makan dan tidak minum karena taat kepada Allah dan tidak Romaan yu'adzina, namun ketika dan tidaklah ketika ma dengan ila tidaklah melainkan dan tidaklah melainkan dan maksudnya ma dan ila itu, ma itu tidaklah, ila itu melainkan.
Wa ma an yu'adzinal mu'adzinu, dan tidaklah ketika muadzin mengumandangkan azan, melainkan ia yubadir, bersegera ia bersegera kepada maksiat ini. Ia merokok dan syurbud dukhani beda, dan meminum. Nah iya, maksudnya titik tadi itu hadil maksiat. Sekarang pembahasan yang berbeda. Dan merokok adalah maksiat dan dosa dan keburukan dan haram. Nah. Wa yu'aqabu, dan dihukum atas syurbihi, merokoknya tadi. Atas merokoknya tadi, apabila merokoknya Allah akan menghisapnya. Atas yang demikian dan adilah dalil pengharamannya banyak sekali dengan penjelasan para ulama. Nah, taib. Melanjutkan ajab di sebagian manusia yang mereka berbuka dengan yang haram, berpuasa dari yang mubah, berbuka dengan yang haram. Hatta inna ba'dahum, sampai sesungguhnya sebagian mereka yatamada fi ghayyihi, terus menerus di dalam kesesatannya. Wa yudfi'u syijaratahu, ia padamkan rokoknya inda babil masjid, di pintu masjid. Jadi baru dimatikan di pintu masjid. Fa yakhruju min baitihi, ia keluar dari rumahnya, wa huwa yashrabud dukhana, dalam keadaan merokok, ila an yasila, sampai babal masjidi, pintu masjid. Ya. Jadi mulai keluar rumah, atau mungkin bahkan dari dalam rumah ya, dari dalam rumah keluar sampai pintu masjid baru dimatikan. Enggak pakai apa? Kumur-kumur dulu, enggak pakai gosok gigi dulu, dimatikan langsung masuk masjid. Summa yadkhulul masjida bi raihatin karihah bi raihatihil karihati. Kemudian ia masuk masjid dengan bau yang tidak sedap. Fayu'dzil musallina, sehingga ini mengganggu orang-orang yang salat. Yu'zil malaikata, mengganggu para malaikat, fi makanil ibadati wa ta'ah, di tempat ibadah dan ketaatan. Ini luar biasa ini ya. Ya, dan ini para ulama banyak yang mengkiaskan rokok dengan apa? Bawang putih. Ya, bawang putih, orang yang mengkonsumsi bawang putih bahkan diperintahkan untuk tidak mendekati tempat sholat kita, kata Rasulullah SAW. Ya. Apakah karena bawangnya? Apakah karena jenisnya? Ya, ilahnya karena apa? Bau yang tidak sedapnya, sehingga dikiaskan oleh para ulama kita dengan yang lain. Segala bau yang tidak sedap, kalau seseorang itu membawanya di dalam masjid, maka masuk dalam hukum ini. Di antaranya apa? Rokok, dan juga bau badan. Nah, ini penting ini ya. Bau badan ini kadang tidak kita sadari. Orang yang meskipun nggak makan bawang putih, kemudian orang yang tidak merokok tapi badannya berkeringat, ketika mau sholat pakaiannya ya itu yang dipakai, ya memang dia nggak sadar kalau bau, tapi orang lain di sekitarnya apa? Sadar. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika masuk masjid untuk apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasan kalian di setiap masjid. Nah, ini di antara makna perhiasan adalah memakai wangi-wangian, menghilangkan bau tidak sedap dari tubuh kita. 6. Fata'jabu min mithli hadza syakhsi, maka engkau sangat heran dengan semisal orang ini, dengan orang semisal ini. An-nahara kullahu sha'imun. An-nahara, kenapa dia mansub? Dharaf, maf'ul fih. Nah, an-nahara kullahu, di siang harinya seluruhnya, sha'imun, dia berpuasa, la ya'kulu wa la yashrabu, tidak makan dan tidak minum, ta'atan lillah, demi ketaatan kepada Allah. Wa ma an yu'adzinal mu'adzinu, dan tidaklah ketika
muadzin mengumandangkan azan illa melainkan wa yubadiru ila hadil maksiyah, ia bersegera pada maksiat ini. Kan yang dinanti-nanti akhirnya iso rokokan rek. Nah, seperti itu. Ya. Makanannya enggak penting, makanannya puasa apa, yang penting ono rokok. Nah, ini kan sudah luar biasa. Ya. Mau dikasih hidangan es apapun, makanan apapun, yang penting apa? Rokoknya. Ya. Nah, ini kalah sosro gitu ya. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, ini apapun makan minumannya yang penting ada rokoknya. Nah, maka saya menjelaskan wa syurbud dukhani, merokok itu adalah maksiatun, kemaksiatan, wa zambun, dosa, wa ismun, sama dosa, wa haramun, dan haram. Wa yu'aqabu ala syurbihi idza syaribahu, dan akan dihukum atas pengkonsumsinya ketika ia mengkonsumsinya. Wa yuhasibuhullahu tabaraka wa ta'ala ala dzalik, kelak Allah akan menghisapnya atas hal itu. Wa adillatu tahrimi, adapun dalil-dalil haramnya rokok, pengharaman rokok, katsiratun jiddan, banyak sekali, basatohal ulama'u, yang telah dibentangkan oleh para ulama kita. Ya, sudah banyak ulama kita yang bahas dan kesimpulannya rokok itu haram. Di antara dalil terkuat ini membahayakan, ya. Sedangkan di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda la darara wala dirara. Allah juga berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, kurang apa lagi? Taib. Fadhal sawa Ansari. Hafizahullah. Ini tidak apa-apa, rahimahullah, tidak apa-apa. Ramadhanu fursatun lil mudakhini wa likulli man 'indahu israfun aw taqsirun aw ida'atun aw tafritun ayastafida min hadzal mausimil karimi minal umuril muhimmati allati yanbaghi at-tanabbuhu laha al-inayatu bi kitabillahi jalla wa ala. Famin khasa'isi ramadana wa mumayyizatihi annal qur'ana unzila fihi kama qala Allah ta'ala syahru ramadana alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fa fi hadha asy-syahri unzila al-qur'anu wa kana Jibrilu alaihi salamu ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahri ramadana yudarisuhul qur'ana faya'ridu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi al-qur'ana wa yaqra'uhu alaihi. Taib, silakan. Maka bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi orang-orang yang merokok dan kepada setiap orang yang dia memiliki perbuatan melampaui batas atau memiliki perbuatan meremehkan atau memiliki perbuatan meremehkan juga atau memiliki perbuatan tafrid, sama menyanyiakan untuk supaya mereka dapat mengambil faidah dari musim yang mulia ini. Taib. Dan di antara perkara yang penting yang selayaknya diperhatikan yaitu pertolongan. Al-inayah, menolong. Inayah, perhatian kepada kitabullah jalla wa ala. Dan di antara kekhususan bulan Ramadan dan kedudukannya, keistimewaannya bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada bulan tersebut sebagaimana firman Allah taala pada bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Dan dalam bulan ini Al-Qur'an diturunkan dan adalah Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini. Dia mengajarkan kepadanya Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetor kepadanya Al-Qur'an dan membacakan kepadanya. Taib. Yang terakhir masalah rokok dan yang semisalnya, Syekh Abdul Razak menjelaskan fa Ramadhanu, maka bulan Ramadan fursatun adalah kesempatan
lil muddakhini bagi perokok, walikulli man indahu dan bagi siapa saja yang ada pada dirinya israfun au taqsirun au idha'atun au tafridun, baik melampaui batas atau meremehkan, menyia-nyiakan, menggampangkan orang-orang yang lalai, an yastafida untuk mengambil faedah min hadzal mausimil karim dari bulan atau dari musim yang mulia ini. Ya, jadi sekali lagi ternyata mereka bisa meninggalkan kemaksiatan itu di siang hari bulan Ramadan. Maka harusnya ini dijadikan sebagai kesempatan untuk meninggalkannya selama-lamanya. Dan terakhir di sini Syekh Abdul Razak membawakan poin yang tidak kalah pentingnya tentang al-inayah bi kitabillah. Beliau mengatakan hafizahullah minal umuril muhimmatil lati yanbaghi at-tanabbuhu laha, di antara perkara-perkara penting yang patut untuk peringatkan, kita ambil pelajaran darinya atau dengannya. Al-inayatu bi kitabillahi jalla wa ala, memiliki perhatian terhadap kitabullah jalla wa ala. Famin khasaisi Ramadhan, dan di antara kekhususan bulan Ramadan, mumayyizatihi dan keistimewaannya, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an unzila fihi, diturunkan di dalamnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fafi hadha syahri, maka pada bulan ini, unzilal Qur'anu, Al-Qur'an diturunkan. Wa kana Jibril alaihissalam, dan inilah Jibril alaihissalam, ya'tin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, yudarisuhul Qur'an, ya, untuk memberikan atau menyimak Al-Qur'an. Darasa yudarisu secara makna artinya saling membaca. Tapi kalau kita lihat hadis yang terkait dengan Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beliau itu menyimak gitu ya. Nah, menyimak Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Faya'ridun Nabi SAW, maka Nabi SAW memaparkan atau menyetorkan kepada Jibril alaihi Al-Qur'an, wa yaqra'uhu, dan beliau membacanya alaihi kepada Jibril. Ya, jadi Nabi SAW sendiri setoran Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Demikian pula seharusnya kita. Fadhal, Reza. Al-muslimi an ya'taniya bi kitabillahi azza wa jalla fi hadha ash-shahr al-'azim alladhi huwa shahrul Qur'an. Wa kana ba'du salafi idza dakhala shahru Ramadana taraka akthara a'malihi. Wa qala innama huwa qira'atul Qur'ani wa it'amut ta'ami. يقبلون على القرآن إقبالا عظيما فمنهم من يختم القرآن كل يوم ومنهم من يختم كل 3 أيام ومنهم من يختم كل أسبوع ومنهم من يختم كل 10 أيام ومن الناس من يدخل عليه الشهر ويخرج وما فتح المصحف إلا مرة أو مرتين أو 3 لكنه مقبل على أمور أخرى ينظر إليها ويشاهدها قد استولت على قلبه. طيب, silakan. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan kitabullah azza wa jalla di bulan yang agung ini, yaitu adalah bulan Quran. Dan adalah sebagian salaf apabila telah masuk bulan Ramadan, idza dakhala syahru Ramadan atau syahra ini ya. Dakhala ila. Jadi takdirnya dakhala ila. Karena dakhala itu sebenarnya fi'il apa? Fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi, sehingga dia tidak bisa langsung ada maf'ul bihnya. Tapi ketika ada ketika ada dakhala Ramadana dan semisalnya,
Yaitu takdirnya dakhala ila nam. Idza dakhala syahra ramadhana, apabila telah masuk ke bulan Ramadan, ia meninggalkan kebanyakan dari amal-amalnya. Dan ia berkata, sesungguhnya bulan itu adalah membaca Quran dan memberikan makanan. Dan mereka menghadap kepada Al-Quran dengan menghadapan yang besar. Maka di antara mereka ada yang menyelesaikan Quran setiap hari, dan di antara mereka ada yang menyelesaikan Quran setiap 3 hari. Dan di antara mereka ada yang menyelesaikan Quran setiap pekan, dan di antara mereka ada yang menyelesaikan Quran setiap 10 hari. Dan di antara manusia ada yang masuk ke bulan Ramadan dan keluar. Man yadkhulu alaihi asyahru berarti ini. Nah, tadi juga asyahru ya. Karena ya tadi masuk fi'il lazim ya. Tidak bisa maf'ul bih ini. Nah, berarti masuk padanya bulan Ramadan. Fa'ilnya siapa? Asyahru. Nah, dan di antara manusia ada yang apabila bulan Ramadan masuk padanya dan keluar, dan ia tidak membuka mushaf kecuali hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Akan tetapi ia menghadap pada perkara-perkara yang lain, dan ia melihat padanya dan menyaksikannya, dan telah istawla menguasai terhadap hatinya. Taib. Selanjutnya beliau mengatakan di sini fa'alal muslimi, maka atas seorang muslim, an ya'taniya bi kitabillahi azza wa jal, untuk memperhatikan, memiliki inayah terhadap kitabullah azza wa jal fi hadha syahri al-azimi, di bulan yang agung ini, alladhi huwa syahrul Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an. Wa kana ba'du salafi, adalah sebagian salaf, idza dakhala syahru ramadhana, ketika bulan Ramadan masuk, taraka aktsara a'malihi, ia meninggalkan kebanyakan amal-amalnya. Waqal, lalu ia berkata, innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am, sesungguhnya di bulan ini fokus pada qiraatul Qur'an, membaca Quran, wa it'amut ta'am, dan memberi makanan. Wa yuqbiluna 'alal Qur'ani iqbalan 'aziman, sehingga ia menghadap pada Quran dengan penghadapan yang sangat besar, agung. Faminhum, maka di antara mereka, man yakhtimul Qur'ana kulla yaumin, ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap hari. Wa minhum man yakhtimu kulla thalathati ayyamin, di antara mereka ada yang mengkhatamkan di setiap 3 hari. Wa minhum man yakhtimu kulla usbu'in, di antara mereka ada yang mengkhatamkan setiap pekan. Wa minhum man yakhtimu kulla 'asyrati ayyamin, dan di antara mereka ada yang mengkhatamkan di setiap 10 hari. Nah, ini jadi 3 kali khatam sebulan. Wa minan nasi, dan di antara manusia, ini fenomena lainnya ya. Yang tadi fenomena para salaf, betapa mereka sangat antusias di dalam memperhatikan Al-Qur'an. Di sisi yang lain, wa minan nasi, di antara manusia, tentu saja di zaman ini, man yadkhulu alaihi syahru, ada yang ketika bulan Ramadan itu masuk padanya, wa yakhruju, lalu keluar lagi, wa ma fatahal mushafa, ia tidaklah membuka mushaf illa marratan, kecuali sekali saja, au marrataini, atau 2 kali, au salasatan, atau 3 kali, atau bahkan mungkin 4-5 kali, setelah itu tidak. Lakinnahu, akan tetapi ia justru muqbilun, menghadap, ala umurin ukhra, pada perkara-perkara yang lain. Yanzuru ilaiha, ia melihatnya, wa yusyahiduha, dan menyaksikannya, qad istaulat ala qalbihi, yang ini semua telah menguasai atas hatinya, ya. Jadi bukan Al-Qur'an yang menguasai dirinya, tapi perkara-perkara yang lain. Ini orang kalau sudah ya seperti game dan lain sebagainya, yang bisa melalaikan dari Al-Qur'an. Nah, ini. Dan ini sudah kita sampaikan, ada sebagian orang yang ketika malam hari itu begadang, pagi harinya sampai siang hari tidur. Nah, ini tentu bukan untuk membaca Quran, tapi untuk
hal-hal yang lain. Nah, fadhal terakhir Pak Novan. Hadhihi kalimatun as'alullah jalla wa ala an yanfa'ani wa iyyakum An yanfa'ani saya. an yanfa'ani wa iyyakum biha wa an yaktubaha fi mawazini hasanatina jami'an wa an yaj'alaha hujjatan lana la hujjatan alaina wa an yuballighana wa iyyakum hadha ash-shahra al-'azima wa an yu'inana wa iyyakum ala siyami wal qiyam wa yaj'ala a'malana fihi fi kulli awqatina lahu jalla wa ala khalisatan wa li sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam muwafiqatan wa an yusliha lana wa lakum dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna yaj'ala hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin innahu tabaraka wa ta'ala khairul mas'ulin khairu mas'ulin wa khairu marjuwin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Silakan. Kalimat ini yang kita mohon kepada Allah. Dan ini adalah kalimat yang kita mohon kepada Allah Jalla wa ala memberikan manfaat kepada saya dan kepada kalian semuanya. Dan kalimat itu untuk menulis dan semoga Allah menulis atau mencatatnya dan mencatatnya di timbangan kebaikan kita semua, menjadikan kita Al-Quran tersebut sebagai hujah bagi kita dan bukan menghujai kita, dan menyampaikan kepada kita dan kalian semuanya bulan yang agung ini akan menolong kita dan kalian semuanya untuk bisa menegakkan puasa dan sholat, menjadikan amal-amal kita bisa beramal di dalam Ramadan tersebut setiap waktu-waktunya untuk Allah Azza wa Jalla, untuk Allah Ta'ala Jalla wa Ala, khusus lagi dan mengikhlaskan dengan mengikhlaskan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi SAW dan menepati sunnah Nabi SAW. Dan untuk memperbaiki bagi kita agama kita, yang mana agama tersebut merupakan bisa menjadi pelindung dan penjaga urusan kita, dan memperbaiki dunia tersebut menjadi penghidupan bagi kita, dan memperbaiki akhirat kita, yang mana akhirat tersebut menjadi tempat kembali kita, dan menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan dari kebaikan, setiap kebaikan, dan kematian kita sebagai bentuk istirahat dari segala kejelekan kita. Sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala sebaik-baik yang kita mohon, sebaik-baik yang kita harapkan. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Taib, hadhihi kalimatun, ini penutup ya. Hadhihi kalimatun, ini adalah kalimat as'alullah jalla wa ala, aku memohon atau meminta kepada Allah jalla wa ala, yaitu muallif ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, meminta kepada Allah jalla wa ala an yanfa'ani, untuk memberi manfaat pada diriku, wa iyyakum, dan bagi antum ya, bagi kalian semua yang membaca kitab ini, biha, dengannya, dengan kalimat ini, wa an yaktubaha, dan semoga Allah mencatat kitab ini fi mawazini hasanatina, di dalam timbangan-timbangan kebaikan kami, jami'an, seluruhnya, wa an yaj'alaha, dan semoga Allah jadikan kalimat ini hujjatan lana, hujjah bagi kami yang akan kita ambil manfaatnya, la hujjatan alaina, bukan justru hujjah yang akan menghancurkan kami, wa an yuballighana, dan semoga Allah menyampaikan kami, wa iyyakum, dan antum semuanya, hada syahrul azima, pada bulan yang agung ini,
Wa an yu'inana, dan semoga Allah menolong kami, wa iyyakum, dan antum sekalian, 'alas siyami, untuk berpuasa, wal qiyami, untuk qiyam, wa an yaj'ala a'malana fihi, dan semoga Allah menjadikan amalan-amalan kita di dalamnya, wa fi kulli awqatina lahu, ya, dan di seluruh waktu-waktu kita, lahu jalla wa ala khalisatan, ya, bagi Allah jalla wa ala ikhlas, wa li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam muwafiqatan, dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, jadi ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan amalan kita semua di seluruh waktu kita ikhlas lillahi taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa an yuslihalana, dan semoga Allah memperbaiki bagi kami, walakum, dan antum, dinana, agama kita, alladhi huwa ismatu amrina, yang merupakan perisai dari urusan kita. Wa an yuslihalana dunyana, dan semoga Allah memperbaiki bagi kita dunia kita, allati fiha ma'asyuna, yang di dalamnya lah kita hidup. Wa an yuslihalana, dan semoga Allah memperbaiki bagi kita akhiratana, akhirat kita, allati fiha ma'aduna, yang itu merupakan tempat kembali kita. Wa an yaj'alal hayata, dan semoga Allah menjadikan kehidupan ziyadatan lana, sebagai tambahan bagi kita, fi kulli khair, di seluruh kebaikan. Wal mauta, dan semoga Allah menjadikan kematian rahatan lana, sebagai akhir atau istirahat kita, min kulli lana min kulli syarrin, bagi kita di setiap keburukan, dari setiap keburukan. Innahu tabaraka wa ta'ala, karena sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala khairu mas'ulin, sebaik-baik, ya, untuk kita minta, wa khairu marjuin, dan untuk kita harapkan. Wallahu ta'ala alam, ya Allah Maha tahu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya dan pada para sahabatnya seluruhnya. Baik, alhamdulillah kawan sekalian, kita telah menyelesaikan membaca kitab ini dalam 7 pertemuan. Insyaallah kita bisa mengambil manfaat darinya, dan semoga ini sekali lagi menjadi tambahan ilmu bagi kita dan pengingat kita sebelum kita menjumpai bulan Ramadan. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan dengan kitab yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.